warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu di sini ada pemateri 1 yaitu Novia Mardatila, pemateri 2 yaitu Cynthia Ramayanti, dan pemateri 3 Melia Merata Sulha. Kepada pemateri 1 dipersilahkan untuk membaca hasil presentasinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masuknya air dalam tumbuhan, di mana proses masuknya atau transportasi air pada tumbuhan, yaitu yang pertama air dan garam mineral yang terlarut di dalamnya dan berada di dalam tanah akan diserap oleh rambut akar. Air kemudian masuk ke sel-sel epidermis akan secara osmosis. Selanjutnya, dari sel-sel epidermis ini, air akan menuju korteks melalui endodermis dan perisikel. Kemudian, air masuk ke dalam jaringan xilem yang berada di akar. Setelah sampai di xilem akar, air akan bergerak ke atas menuju xilem batang dan daun. Air ini dapat bergerak bukan karena dipompa, melainkan karena adanya daya kapilaritas batang. Prosesnya yang seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Air dari batang masuk ke dalam daun disebabkan karena daun memiliki daya isap. Daya isap ini timbul karena di daun terjadi proses fotosintesis yang menggunakan air sebagai salah satu bahan dasarnya. Ketika jumlah air di daun menipis, maka air di dalam batang akan masuk ke dalam daun. Selanjutnya, laju kehilangan air. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan yang melalui stomata. Dikutip dari buku Fisiologi Tanaman karya Benjamin Lakitan tahun 2000, kemungkinan kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi. Namun, porsi kehilangan tersebut sangatlah kecil dibandingkan yang hilang melalui stomata. Daya hantar stomata secara langsung dipengaruhi oleh besarnya bukaan stomata. Semakin besar bukaan stomata, maka daya hantarnya akan semakin tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi antara lain, yang pertama, adanya faktor-faktor internal yang mempengaruhi buka tutup stomata. Yang kedua, kelembapan udara di sekitar tanaman. Yang ketiga, suhu udara, dan yang keempat, suhu daun tanaman. Selain 4 hal di atas, ternyata angin juga dapat mempengaruhi laju transpirasi. Angin dapat memicu laju transpirasi jika udara yang bergerak melewati permukaan daun tersebut lebih kering atau kelembapan nisbinya lebih rendah dari udara di sekitar tumbuhan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan air pada tumbuhan. Kelebihan air, di mana kelebihan air ini dapat menyebabkan pori-pori tanah tidak ada oksigen, sementara tanaman memerlukan oksigen untuk pernapasan dan pertumbuhannya. Yang kedua, tanaman akan terlihat menguning, pertumbuhan terhambat, dan kurus. Ketiga, tanaman akan mati dan tanah menjadi gundul. Dan keempat, beberapa spesies tanaman menjadi lebih toleran terhadap kondisi jenuh air dan akan mengambil alih vegetasi daerah tersebut. Sedangkan kekurangan air akan menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama, kekurangan air akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, perkembangannya menjadi abnormal. Yang kedua, kekurangan yang terjadi terus-menerus selama periode pertumbuhan akan menyebabkan tanaman tersebut menderita dan kemudian mati. Yang ketiga, layunya daun-daun. Peristiwa kelayuan ini disebabkan karena penyerapan air tidak dapat mengimbangi kecepatan penguapan air dari tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Cynthia Ramayanti akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitunya mengenai yang keempat, yaitunya efisiensi transpirasi, di mana untuk mengetahui tingkat efisiensi tumbuhan dalam memanfaatkan air, sering dilakukan pengukuran terhadap transpirasi. Tumbuhan yang efisiensi akan menguapkan dalam jumlah
yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan tumbuhan yang kurang efisiensi memanfaatkan air. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi, yang pertama yaitunya faktor dalam, di mana yaitunya jumlah stomata tiap satu luas daun. B. Struktur anatomi daun. Yang C yaitunya potensial osmosis daun. Yang kedua yaitunya faktor luar di lingkungan. Yang pertama yaitunya adanya kelembapan udara, temperatur, angin, dan ketersediaan air. Selanjutnya yaitunya E. Adaptasi tumbuhan terhadap kelebihan dan kekurangan air, di mana untuk dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dengan ketersediaan air yang berbeda. Setiap tumbuhan memiliki mekanisme adaptasi yang spesifik, di mana adaptasi tersebut dapat melibatkan berbagai mekanisme seluler, biokimia, dan fisiologi tumbuhan. Tumbuhan memperoleh energi dari pemecahan materi organik yang disusun melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memiliki organ-organ fotosintesis, yaitu daun yang terbuka terhadap udara dan juga memiliki kemampuan untuk melepaskan air melalui transpirasi yang disebabkan karena daun terbuka juga terhadap penyinaran. Selanjutnya yaitunya penggolongan tanaman berdasarkan ketersediaan air dan adaptasinya, di mana yang pertama yaitunya ada xerofit. Xerofit beradaptasi terhadap kekurangan air dengan menutup stomata menggunakan lapisan kutikula yang tebal, memperkecil bidang penguapan dan penyimpanan air. Contohnya adalah kaktus yang mengubah daunnya menjadi duri, melapisi batangnya dengan lapisan lilin, dan memperkecil permukaan akarnya sehingga bisa mengurangi penguapan. Selanjutnya adanya hidrofit, di mana hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terendam air secara terus-menerus. Tumbuhan hidrofit berdasarkan dengan cara melembabkan tumbuh, beradaptasi dengan cara mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus. Contohnya saja adanya bunga lotus, memiliki daun yang besar sehingga bisa menguapkan air dalam jumlah besar. Lotus juga memiliki daun yang anti air, bakteri, dan kotor sehingga dapat bertambah tanpa busuk walau terus-menerus terendam. Terima kasih. Setelah saya Melia Maratu Soliha dengan NIM 19010020 sebagai pemateri 3 akan melanjutkan materi, yakni higrofit. Higrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Nah, beberapa tumbuhan memiliki daun yang besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contohnya adalah tumbuhan paku memiliki banyak stomata sehingga bisa menangkap sinar matahari lebih banyak sekaligus lebih cepat untuk menguapkan air. Selanjutnya yakni halofit. Halofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar salinitas atau keasinan yang tinggi. Nah, tumbuhan halofit beradaptasi dengan cara mengembangkan struktur tubuh yang bisa menoleransi kadar garam yang relatif tinggi. Misalnya, tumbuhan tembakau yang mengembangkan lapisan lilin agar air garam tidak masuk dan jalur pengangkutan vaskular yang membuatnya bisa mengeluarkan garam yang diserap dari air laut. Nah, tembakau juga memiliki stomata yang bisa tertutup jika terendam air laut, sehingga air garam tidak langsung masuk. Nah, poin terakhir yakni pengelompokan dan karakteristik tumbuhan berdasarkan kadar air tanah. Yang pertama, Xerophyta. Tumbuhan ini tahan dengan udara yang kering dan kurang air, sebab tumbuhan xerophyt beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Karakteristiknya yaitu daun tidak berbentuk lembaran sebagaimana tumbuhan lainnya, tetapi mengalami modifikasi menjadi duri atau sisik. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah gurun umumnya tumbuhan yang mempunyai daun yang kecil seperti duri dan berakar panjang. Daun yang kecil ini berfungsi untuk mengurangi penguapan
penguapan, sedangkan akar panjang berfungsi untuk mengambil air dari tempat yang dalam dan kemudian disimpan dalam jaringan spons. Contohnya adalah kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan juga adenium. Nah, yang kedua yakni mesophyta. Mesophyta yaitu jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab. Mesofit didefinisikan sebagai komunitas tanaman terestrial yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam kondisi yang terlalu basah maupun yang langka terhadap air. Nah, dibutuhkan sejumlah kondisi iklim panas dan juga lembab untuk berkembang di tanah yang memberikan lingkungan kering basah dan rata-rata untuk pertumbuhan tanaman mesofit itu. Nah, contohnya yakni tumbuhan anggrek dan juga pohon jati. Yang ketiga yakni hidrophyta. Tumbuhan hidrophyta beradaptasi dengan lingkungan perairan agar dapat bertahan hidup. Adapun ciri-cirinya yakni mempunyai rongga antara sel yang berisi udara agar bisa mengapung di air, mempunyai permukaan daun lebar dan muncul ke permukaan air. Nah, daun yang lebar membantu penguapan air lebih mudah, mempunyai tangkai mengembung berisi udara. Selanjutnya, mempunyai akar yang tertanam di dasar air. Akarnya berserabut dan berbulu untuk menyerap zat hara dalam air. Contoh tumbuhan di hidrophyta adalah eceng gondok, teratai, dan juga kiambang. Nah, yang terakhir yakni Halophyta. Tumbuhan halofit merupakan tumbuhan yang tahan hidup di pantai atau laut. Tumbuhan halofit mampu beradaptasi di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit ini yakni memiliki akar yang sangat kuat, separuh badannya biasanya tergenang di air, akarnya tertanam di bawah air atau ada yang di permukaan air. Contohnya yakni pohon bakau atau mangrove. Pohon bakau atau biasa disebut mangrove tinggal di hutan yang banyak tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf karena kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan hanya datang dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.